menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga angin. Kami di sini kalau saya bernama Moh Syukron Wahyudi dengan NIM 21213087 dan ini Perkenalkan, nama saya Ferry Irawan, NIM 20213035. pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin adalah solusi energi terbarukan yang memanfaatkan kekuatan hembusan angin untuk menghasilkan listrik. Teknologi ini telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menjadi salah satu opsi penting dalam diversifikasi pasokan energi global. Demi mencegahnya yang energi pembangkit listrik yang bisa habis pasokan sumber dayanya seperti PLTU itu kan memanfaatkan energi fosil. Energi fosil itu kan sewaktu-waktu nanti bisa habis batu baranya. Jadi menggunakan memakai tenaga angin ini termasuk dari energi terbarukan. Jadi bisa tidak bisa habis pasokannya karena angin. Untuk prinsip kerja pembangkit listrik tenaga angin sendiri, yaitu yang pertama sebagai penangkapan angin, yang dimana bila turbin didesain untuk menangkap dan mengubah kekuatan angin menjadi energi mekanis, yang dimana energi mekanis tersebut mengubah dari energi angin yang bisa menggerakkan turbin sehingga bisa menghasilkan energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk yang kedua yaitu konversi energi, yang dimana konversi energi itu ialah generator listrik digerakkan oleh poros yang terhubung dengan bilah turbin sehingga dapat menghasilkan sebuah listrik. Nah, yang ketiga itu transmisi listrik, yang dimana maksud dari transmisi listrik itu ialah listrik yang dihasilkan lalu disalurkan ke jaringan listrik untuk didistribusikan ke konsumen. Nah, maksud dari konsumen itu dari sebuah pembangkit tenaga angin itu nanti bisa disalurkan ke masyarakat hingga dapat digunakan untuk beberapa komponen listrik, contohnya kayak TV dan lain sebagainya. Keunggulan pembangkit listrik tenaga angin yaitu yang pertama, energi terbarukan, memanfaatkan sumber daya angin yang tidak akan habis dan ramah lingkungan. Nah, di sini beda dengan yang PLTU, yang pembangkit tenaga listrik tenaga uap, yang dimana menggunakan energi fosil itu kan, yang batu bara itu. Nanti sewaktu-waktu itu batu bara akan habis. Nah, jadi alternatifnya itu menggunakan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga angin. Nah, yang kedua, biaya operasional rendah. Setelah dibangun, biaya operasional pembangkit listrik angin relatif murah. Nomor ketiga, distribusi luas, dapat dibangun di banyak lokasi dengan kondisi yang memadai. Nomor empat, kontribusi ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan industri terkait. Untuk selanjutnya yaitu tantangan dan solusi dalam pengembangannya. Jadi di setiap pembangkit itu pasti ada tantangan, ada beberapa masalah, yang dimana di situ pasti ada solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama itu tentang tantangannya di pembangkit energi angin. Yang pertama itu tantangan yang dimana variabilitas angin, biaya investasi awal yang sangat tinggi, serta isu konektivitas dan integrasi ke jaringan listrik. Jadi biaya yang dibutuhkan itu memang lumayan agak banyak karena di situ ada beberapa komponen yang harus
mengeluarkan sebuah dana yang lumayan agak besar. Dan solusi untuk pembangkit tenaga angin itu yang pertama adalah teknologi penyimpanan energinya itu lumayan bagus. Terus yang kedua, peningkatan efisiensi turbin dan pengembangan jaringan listrik cerdas. Jadi maksud pengembangan jaringan listrik cerdas ini karena kita tidak menggunakan kayak energi terbarukan kayak PLTU seumpama. Kalau PLTU kan pakai batu bara, itu kan lumayan agak banyak. Terus permasalahannya kalau pakai PLTU itu dapat mencemarkan udara. Sedangkan kalau energi angin itu sangat cocok sekali untuk udara karena kita memanfaatkan udara sehingga dapat menghasilkan sebuah listrik. Nah, untuk inovasinya itu berbagai inovasi terus dilakukan untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kinerja pembangkit angin. Jadi setiap tahun pasti ada perkembangan, setiap tahun pasti ada kemajuan tersendiri untuk pembangkit tenaga angin. Untuk selanjutnya prospek pembangkit listrik tenaga angin di Indonesia. Potensi angin. Indonesia memiliki potensi angin yang cukup besar, terutama di wilayah pesisir dan pegunungan. Nah, di Indonesia ini pembangkit tenaga angin sepertinya masih kurang populer ya. Maka dari itu ini bisa menjadi fokus utama nanti Indonesia untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga angin. Karena kita di Indonesia ini tidak bisa terus-terusan bergantung pada PLTU ya, karena PLTU nanti itu kan batu baranya bisa habis. Jadi bisa menjadi fokus nanti menggunakan pembangkit listrik tenaga angin. Yang kedua, pertumbuhan cepat. Kapasitas terpasang pembangkit angin di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Nah, ini mulai berfokus kepada listrik tenaga angin berarti di Indonesia. Yang ketiga, energi terbarukan. Pembangkit angin menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memperluas energi terbarukan. Yang keempat, investasi besar. Banyak investor asing dan domestik tertarik berinvestasi di proyek pembangkit listrik. Di proyek pembangkit angin. Mungkin itu saja dari kami tentang presentasi energi terbarukan pembangkit listrik tenaga angin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.